Fred gabung Fenerbahce, MU targetkan Amadou Onana sebagai pengganti. Manchester United dilaporkan berniat merekrut gelandang Everton, Amadou Onana. MU mengumumkan pada Jumat malam, bahwa kesepakatan dengan Fenerbahce telah tercapai untuk transfer Fred, yang akan menyelesaikan tes medisnya di Istanbul dalam waktu dekat. Donny van de Beek dan Scott McTominay juga banyak dikaitkan dengan pintu keluar, dan setidaknya akan ada satu tambahan lini tengah di Old Trafford, sebelum akhir jendela transfer musim panas. Menurut Daily Mail, Amadou Onana telah muncul sebagai target asli juara Inggris 20 kali itu. Masih dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa banyak yang akan bergantung pada seberapa besar permintaan Everton, karena MU tidak dapat melakukan pembelian besar di area tersebut, mengingat pengeluaran musim panas mereka sejauh ini yang cukup boros. Pemain berusia 21 tahun itu pindah ke Everton dari Lille musim panas lalu, dan dia tampil impresif untuk tim Merseyside itu selama musim 2022-2023, mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist dalam 35 penampilan. Onana memiliki 4 tahun tersisa di Goodison Park, namun penampilannya musim lalu diyakini telah menyebabkan sejumlah klub menyatakan minatnya. Pemain yang bisa beroperasi sebagai bek tengah, dan gelandang itu diharapkan tiba sebelum akhir jendela, dengan Harry Maguire diperkirakan akan pindah ke West Ham United. Benjamin Pavard dari Bayern Munchen juga sedang banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford, tetapi Jean-Claire Todibo dari Nice dianggap sebagai target utama tim di area lapangan itu. Pencari bakat setan merah dikatakan telah menyaksikan pemain Prancis itu beraksi untuk timnya melawan Nice vs Lille. Rayuan Manchester United untuk Bayern Munchen kurang maut. Manchester United mendatangkan Benjamin Pavard belum menemui titik terang. Penawaran pertama berakhir dengan perlawanan dari Bayern Munchen. Sejak bursa transfer musim panas 2023 dibuka, Pavard ingin pindah dari Munchen. Namun baru jelang penutupan, ada klub yang benar-benar serius merekrutnya. Munchen sendiri di posisi netral. Kalaupun ada yang mau beli, harganya pas, maka sang pemain dilepas. Kalaupun tidak terjalin kesepakatan, Munchen dengan senang hati mempertahankannya. Munchen kabarnya tidak buru-buru melepas Pavard, meski kontraknya hanya tinggal setahun lagi. Pavard sudah mengutarakan bahwa dirinya enggan memperbaharui kontrak. Walaupun situasinya saat ini menguntungkan Manchester United, laporan BILD menjelaskan, bahwa rayuan yang disampaikan kepada Munchen ternyata kurang maut. Munchen menolak tawaran pertama dari Manchester United. Dalam laporan itu tidak disebutkan secara rinci berapa jumlah yang diajukan Manchester United. Oleh karena itu, Pavard masih bermain untuk Munchen di Piala Super Jerman 2023. Dirinya masuk di awal babak kedua, lalu mendapatkan kartu kuning. Meski begitu, Man United harus hati-hati dengan potensi munculnya pesaing dalam perburuan Pavard. Masih dalam laporan yang sama, ternyata Liverpool juga ikut memantau perkembangan situasi transfer Pavard. Belum diketahui apakah ada upaya serius dari Liverpool untuk merekrut sang pemain. Mantan bos Manchester United, Ed Woodward kecipratan 272 miliar rupiah dari Sheikh Jassim. Mantan CEO Manchester United, Ed Woodward, akan mendapat siraman dana kalau Sheikh Jassim sukses mengakuisisi klub Liga Inggris tersebut. Bisnis pembelian Manchester United 100% oleh Sheikh Jassim, ternyata memberi dampak pada Ed Woodward. Melansir The People's Person, Woodward ternyata masih memiliki 551.486 saham kelas A di Manchester United atau setan merah. Saham kelas A sendiri mengacu pada jenis saham dalam sebuah perusahaan, yang memiliki beberapa karakteristik khusus terkait hak dan kepemilikan. Saham yang dimiliki Ed Woodward adalah saham Manchester United yang dijual secara publik di bursa saham New York. Dengan keputusan Sheikh Jassim membeli setan merah 100%, maka ia pun akan membeli saham kelas A milik Ed Woodward. Karena hal tersebut, Woodward akan mendapat dana sekitar 14 juta pound atau sekitar 272 miliar rupiah dari Sheikh Jassim, jika pihak Qatar menjadi penerus keluarga Glazer. Selain milik Woodward, semua saham yang terdaftar di bursa saham New York akan ikut dibeli Sheikh Jassim, tentunya yang berkaitan dengan Manchester United.
Kalau 551.486 milik Woodward dibeli Shay Jassim, maka nilai jual saham tersebut akan naik. Sekarang harga pasar saham berada di titik $23 AS. Kalau Shay Jassim membeli saham Manchester United termasuk milik Ed Woodward, maka harganya diperkirakan naik sampai $26 AS. Artinya, Woodward akan mendapat 272 miliar rupiah. Agen Eriksen benarkan jadi maklar transfer Rasmus Højlund ke Manchester United. Playmaker Manchester United, Christian Eriksen buka suara terkait transfer Rasmus Højlund ke timnya. Ia mengakui turut membantu Setan Merah mendapatkan sang striker. Pada pekan lalu, Manchester United resmi mendapatkan striker yang mereka idam-idamkan. Setan Merah berhasil merekrut Rasmus Højlund dari Atalanta, dengan mahar transfer mencapai total 85 juta euro. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Højlund mengakui bahwa kepindahannya ke MU dibantu oleh Eriksen. Ia bahkan melabeli kompariotnya sebagai agen yang membawanya ke Old Trafford. Eriksen sendiri membenarkan bahwa ia turut ambil andil dalam transfer itu. Eriksen menyebut bahwa ia memang sempat ngobrol banyak dengan Højlund terkait MU. Ia mencoba meyakinkan sang striker untuk bergabung dengannya di Old Trafford. "Ya, saya memang memberitahu manajer terkait Rasmus, dan saya juga memberitahu Rasmus terkait klub ini," sambung Eriksen. "Saya memberitahu segalanya terkait klub ini padanya, namun saya juga bilang bahwa ia memegang penuh kendali terkait kemana ia ingin pindah nanti." Eriksen pada kesempatan yang sama mendoakan Højlund bisa jadi mesin gol yang bagus untuk Setan Merah. Ia menyebut striker 20 tahun itu punya talenta yang istimewa, sehingga ia yakin Højlund mampu membawa Setan Merah berjaya di Premier League. Fans Manchester United harus sedikit bersabar untuk melihat aksi Højlund bersama tim mereka. Pasalnya sang striker masih menjalani pengobatan cedera punggung yang ia alami, dan proses ini memakan waktu sekitar beberapa pekan. Højlund dikabarkan akan melewatkan 3 pertandingan. Ia baru bisa bermain ketika Manchester United berhadapan dengan Arsenal, tanggal 3 September tahun 2023, di Emirates Stadium.